Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya dengan Jaya di channel Ayo Kita Bisa TV.id. Di video kali ini kita akan membahas mengenai motivasi sukses ya teman-teman ya. Jadi di sini untuk video kali ini kita akan memberikan tips and trick dan juga bagaimana caranya kita meraih kesuksesan kita di usia muda, dan juga untuk yang teman-teman yang sudah di usia 30 ke atas juga bisa mengaplikasikan habit atau tips and trick berikut ini. Tips yang pertama yaitu adalah teman-teman harus memiliki fokus apa yang menjadi tujuan dari teman-teman bekerja dan juga berusaha teman-teman ya. Jadi apabila teman-teman sudah memiliki pekerjaan yang tetap, kalau teman-teman sudah merasa jenuh atau sudah ingin mencari profesi atau usaha yang kiranya yang bisa saving time atau dapat memberikan waktu luang kepada keluarga, jadi teman-teman harus memiliki step by step untuk fokus kepada tujuan apa yang teman-teman mau atau miliki, untuk lepas dari kerja yang saat ini teman-teman miliki, untuk mencapai usaha yang teman-teman impikan. Contohnya, apabila teman-teman sudah bekerja di suatu instansi atau di suatu perusahaan yang memiliki income yang sudah pasti atau pendapatan yang sudah pasti, teman-teman bisa melakukan usaha sambilan terlebih dahulu. Contohnya seperti berjualan barang-barang atau produk atau jasa yang teman-teman kira bisa membantu untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari usaha atau pekerjaan utama teman-teman. Yang kedua adalah teman-teman bisa melakukan, yaitu ambillah tindakan sebaik mungkin. Jadi maksudnya ambillah tindakan sebaik mungkin ini adalah yaitu sebelum teman-teman melakukan pilihan untuk usaha apa yang cocok untuk teman-teman semua, bisa teman-teman melakukan rencana terlebih dahulu bahwasanya perusahaan atau usaha apa yang cocok untuk tipe atau karakter teman-teman semuanya, karena rezeki setiap orang itu berbeda-beda pastinya teman-teman, dan juga passion dari setiap orang itu memiliki perbedaan teman-teman. Tips yang ketiga yaitu jadilah selalu proaktif teman-teman. Jadi maksudnya proaktif di sini itu yaitu teman-teman tidak harus menunggu komando atau instruksi dari kawan atau keluarga atau teman-teman semuanya untuk membuat suatu usaha yang dapat membuat teman-teman itu mendapatkan passive income atau income yang lebih besar dibandingkan dengan bekerja di perusahaan atau di suatu institusi yang teman-teman kerjakan sebelumnya, seperti itu teman-teman. Jadi proaktif itu maksudnya sangatlah kompleks, namun poinnya yaitu teman-teman harus memulai semuanya dari diri teman sendiri-sendiri. Jadi tidak ada dorongan dari orang lain ataupun keluarga, itu teman-teman. Dan tips yang keempat yaitu teruslah belajar teman-teman. Jadi maksudnya yang keempat ini teruslah belajar itu yaitu kita itu dalam memulai sebuah bisnis atau usaha itu pasti namanya tidak ada yang sempurna atau tidak ada yang perfect di awal. Jadi yang paling terpenting itu adalah selalu berusaha belajar meskipun dari kesalahan-kesalahan, dan juga opini atau pengalaman yang akan menjawab semua usaha teman-teman. Dari sekian banyak masalah, dari sekian banyak studi case, atau dari setiap banyak problem yang teman-teman dapatkan di lapangan atau dari usaha yang teman-teman geluti, di sana akan ada suatu pengalaman atau suatu ilmu baru yang teman-teman akan dapatkan pada saat memulai atau menjalankan usaha teman-teman sendiri. Tips yang kelima yaitu adalah selalu bersyukur dan selalu stay positif dalam keadaan apapun teman-teman. Maksudnya di sini yaitu apabila teman-teman memiliki suatu masalah, teman-teman harus dalam stay positif. Oh, ini barangkali adalah suatu ujian atau suatu cara atau step yang harus kita lakukan atau saya alami untuk berbenah untuk kesuksesan bisnis saya. Dan seperti itu adalah motivasi yang kelima. Dan juga yang paling terpenting yaitu selalu bersyukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau Sang Pencipta, bahwasanya teman-teman sudah diberikan kesehatan, bahwa sudah bisa melakukan usaha dan juga
kerja yang teman-teman miliki hari ini. Tips yang keenam yaitu adalah bangun jaringan yang sangat-sangat kuat ya teman-teman. Maksudnya bangun jaringan yang sangat kuat di sini yaitu teman-teman bangun koneksi yang banyak. Jadi apabila teman-teman sudah memiliki koneksi yang sangat luas dan sangat banyak, jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman akan mendapatkan potensi keuntungan atau potensi pemasukan tambahan di setiap koneksi yang teman-teman jalin dengan teman-teman atau kawan atau saudara dan juga relasi dari teman-teman yang tidak Anda kenal sekalipun akan masuk terhadap diri Anda, dengan catatan teman-teman harus memiliki kualitas dan juga memiliki kejujuran dan juga memiliki etos kerja yang sangat memiliki istilahnya yang akan memancing teman-teman semuanya mendapatkan kepercayaan oleh klien baru atau teman-teman atau customer dari setiap masing-masing usaha yang teman-teman geluti nanti. Dan yang ketujuh adalah tips yaitu teman-teman harus berani mengambil resiko. Jadi maksudnya di sini mengambil resiko itu yaitu teman-teman harus mengambil resiko, namun resiko yang telah teman-teman ambil itu harus dikalkulasikan terlebih dahulu. Maksudnya di sini dikalkulasikan terlebih dahulu yaitu diperhitungkan dulu persentase risk and rewardnya, sama seperti contohnya kalau kita trading di forex atau di crypto dan lain-lain atau di instrumen keuangan online lainnya. Jadi kita itu harus menetapkan potensi risk and rewardnya. Contoh teman-teman sudah mendapatkan sudah tahu marketnya akan gerak kemana, jadi teman-teman bisa set stop loss dan juga take profit di area berapa, contohnya seperti itu. Nah, meskipun saya bukan bidangnya di pasar finansial, jadi itu adalah salah satu contoh risk and reward yang teman-teman harus bisa set atau resiko yang bisa teman-teman gunakan atau ukurlah istilahnya resiko dari sebuah usaha yang teman-teman mau buat agar tidak terjadi yang namanya bankrupt atau gulung tikar teman-teman. Dan yang ke-8 yaitu adalah tips yaitu tetaplah selalu konsisten teman-teman. Jadi maksudnya di sini adalah tetaplah konsisten, yaitu contohnya seperti para atletik atau binaragawan. Jadi kenapa para binaragawan dan atletik itu mendapatkan selalu tubuh yang sangat suspek dan juga bagus? Karena mereka itu melakukan yang namanya konsistensi dalam suatu latihan teman-teman. Jadi dalam satu hari itu memang tidak terlihat bentuk otot atau bentuk dari sebuah karya kita, sebuah latihan yang kita bangun. Namun setelah beberapa bulan, beberapa tahun, nah itu akan kelihatan bagaimana perubahan dari suatu atlet tersebut, dimulai dari ototnya, dari tubuhnya, staminanya, dan lain sebagainya yang akan membuat atlet tersebut berkualitas. Nah, sama juga dengan usaha yang akan kita jalani. Memang di awal kita itu susah di awal, namun yakinlah dengan proses yang teman-teman jalani itu semua akan berbuah manis suatu saat ketika tipping point-nya itu sudah tepat teman-teman. Jadi usaha itu seperti ini teman-teman, datar di awal, tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga itu akan meroket seperti itu teman. Jadi seperti itulah usaha. Jadi itu adalah tips yang selanjutnya teman-teman. Tips yang ke-9 yaitu adalah jangan takut gagal ya teman-teman ya. Jadi gagal itu adalah maksudnya jangan takut gagal, mohon maaf. Jadi jangan takut gagal ini maksudnya yaitu adalah kita belajar dari kesalahan yang telah kita buat di sebuah usaha atau sebuah bisnis yang kita jalani. Jadi anggaplah teman-teman memiliki kegagalan di metode ini, metode 1 gitu contohnya lah. Nah, terus setelah kita melakukan metode yang pertama itu gagal, jangan patah semangat. Kita cari metode yang selanjutnya, itu metode kedua, dilanjutkan dengan metode ketiga hingga mendapatkan hasil yang memang benar-benar masuk di formula atau di bisnis yang teman-teman geluti. Seperti itu teman-teman. Oke, itu dia tadi beberapa tips and trick dan motivasi bagaimana caranya kita meraih kesuksesan. Nah, apabila teman-teman semua berminat dengan
motivasi atau tips and trick untuk sukses yang tadi kami bahas, bisa teman-teman baca bukunya melalui link yang berada di keranjang kuning atau di deskripsi di bawah ini teman-teman ya. Jadi bisa teman-teman cek bukunya. Jadi di buku The Visual MBA by Jason Baron ini teman-teman akan mempelajari bagaimana caranya berbisnis dimulai dari A hingga Z teman-teman ya. Buku ini terdiri dari 226 halaman, jadi sangat-sangat colorful bukunya, dan juga buku ini juga sangat bestseller. Nah, teman-teman bisa mempelajari buku ini dengan cara klik link yang berada di video deskripsi atau di keranjang kuning teman-teman, dan teman-teman akan mendapatkan diskon dan juga free ongkos kirim yang pastinya ya teman-teman ya. Baik, itu dia tadi bagaimana tips and trick caranya kita menjadi sukses atau motivasi sukses untuk teman-teman semua yang baru mulai bisnis atau teman-teman yang sudah memiliki umur di atas 30 yang mau memulai bisnis teman-teman. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa tinggalkan like teman-teman ya. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share video ini kepada teman-teman semua dengan klik tombol share di video ini, dan jangan lupa follow kami di sosial media kami dan juga di YouTube teman-teman ya. Dan yang terakhir, selalu jaga kesehatan, keep healthy, ciao ciao for now. Salam sukses untuk kita semua. Bye bye.